Min, sebenarnya ada nggak sih negara yang munculnya sesaat? Maksudnya beberapa hari doang gitu. Ada net. Bahkan ada yang cuma 8 detik doang. Hah? Gimana ceritanya bisa 8 detik? Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mimin pernah bahas apa negara pertama yang ada di dunia. Bahkan Mimin membuat beberapa klasifikasi ya. Yang pertama adalah Mesir, yang terbentuk atas dasar unifikasi Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Jadi Mesir udah ada dari sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Meskipun beberapa waktu setelahnya diduduki oleh beberapa bangsa lain, sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan pada tanggal 28 Februari 1922. Dan ya, pada faktanya, Mesir masih ada sampai sekarang. Kemudian, Mimin juga ngebahas negara pertama di dunia yang lahir berdasarkan kemerdekaan, yaitu San Marino, pada tahun 301. Meskipun sebenarnya kemerdekaan San Marino itu adalah bentuk cerita rakyat, atau semacam bentuk legenda gitulah. Tapi sampai sekarang, San Marino tetap diakui sebagai negara pertama di dunia yang lahir berdasarkan kemerdekaan. Dan kita bisa lihat, kalau San Marino pun masih berdiri sampai sekarang. Adapun wilayah seperti Mesopotamia, tepatnya di bagian wilayah yang didiami oleh bangsa Sumeria, dibarengi sama peradaban yang maju. Meskipun wilayah Sumeria tersebut kini telah menjadi sejarah dan menjadi bagian dari wilayah Irak pada zaman modern, tapi seenggaknya Sumeria berhasil bertahan selama beberapa milenium atau beberapa ribu tahun, sebelum akhirnya dikuasai oleh bangsa lain. Ataupun beberapa negara di masa lalu, semacam Uni Soviet atau Yugoslavia. Meskipun kedua negara ini sudah terpecah menjadi beberapa negara, seperti yang kita lihat sekarang, tapi setidaknya, kedua negara ini berhasil bertahan selama puluhan tahun, bahkan memiliki peranan besar pada masanya. Atau Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Ottoman. Keduanya, seperti yang kita tahu, merupakan kekaisaran yang sangat hebat pada masanya, meskipun pada akhirnya harus berakhir. Tapi keduanya berkuasa selama berabad-abad atau ratusan tahun, yang mana ratusan tahun adalah waktu yang sangat lama. Nah, negara Micronesian semacam Malaysia dan Sealand, meskipun bukanlah negara yang diakui, alias negara buatan sendiri, tapi keduanya secara konsisten tetap bertahan selama puluhan tahun. Bahkan kalau kita cek di website Malaysia, mereka masih mengadakan agenda kegiatan baru-baru ini. BTW, kalian udah nonton video ini belum? Hehe. Semuanya, setidaknya, bertahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi, apakah kalian pernah membayangkan ada beberapa negara yang hanya bertahan selama beberapa jam saja? Habis itu, negara tersebut langsung bubar. Bahkan ada yang hanya beberapa detik. Setelah itu, langsung bubar. Well, fenomena seperti ini memang pernah terjadi dan memang nyata adanya. Sebelum kita lanjut ya, kita harus tahu dulu syarat terbentuknya suatu negara, biar ada gambaran lah. Yang pertama, ada wilayah negara tersebut. Kedua, ada penduduknya. Ketiga, terdapat pemerintahan yang berdaulat. Dan keempat, pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Mungkin kalian tahu, ada beberapa negara yang munculnya hanya setahun atau 2 tahun. Tapi kalau menurut Mimin, waktu bertahun-tahun itu masih oke lah. Mimin mau bahas yang lebih menggigit. Mimin bakal bahas satu negara yang sesuai dengan kategori syarat terbentuknya suatu negara, yaitu Russian Democratic Federative Republic, atau kalau dalam bahasa Indonesia, jadi Republik Federasi Demokratik Rusia. Nah, negara ini merdeka pada tanggal 18 Januari 1918, setelah sebelumnya Kaisar Nicholas II turun tahta pada tanggal 15 Maret 1917 dalam versi penanggalan baru, di saat sedang terjadi Revolusi Februari. Sebagai tambahan informasi, Kaisar Nicholas II sendiri merupakan kaisar terakhir dari rezim Kekaisaran Rusia. Dan Revolusi Februari sendiri adalah fase pertama dari Revolusi Rusia tahun 1917. Revolusi Rusia adalah sebuah gerakan politik di Rusia untuk menjatuhkan kekuasaan Tsar Rusia dan menuju pendirian Uni Soviet. Oke, balik ke topik. Setelah Kaisar Nicholas II turun tahta, dibentuklah pemerintahan sementara Rusia.
pemerintahan sementara ini dipimpin oleh Pangeran Georgi Lvov. Tapi pemerintahan ini kemudian dibubarkan setelah Partai Bolshevik merebut kekuasaan secara paksa melalui fase kedua revolusi Rusia yang disebut Revolusi Oktober pada tanggal 7 November 1917. Partai Bolshevik adalah faksi dari sebuah partai yang bernama Russian Social Democratic Labour Party atau disingkat RSDLP. Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin. Meskipun begitu, ternyata masih ada pemilihan Majelis Konstituante secara demokratis pada bulan November tersebut. Nah, Majelis Konstituante inilah yang kemudian memproklamasikan sebuah negara yang bernama Russian Democratic Federative Republic pada tanggal 18 Januari 1918 melalui sebuah dekret. Dan negara ini pun memenuhi syarat terbentuknya suatu negara. Ada wilayahnya, ada penduduknya, ada pemerintahan yang berdaulat, dan juga diakui sama negara lain. Namun hanya sekitar 6 jam setelah pembentukannya, negara ini kemudian dibubarkan oleh Partai Bolshevik. Jadi, negara tersebut hanya bertahan selama 6 jam setelah pembentukannya. Partai Bolshevik tetap menggunakan nama Republik Rusia untuk wilayah tersebut, sebelum akhirnya menetapkan secara resmi sebuah nama yang baru, yaitu Russian Soviet Federative Socialist Republic, melalui Konstitusi Soviet Rusia tahun 1918, sebelum akhirnya berubah menjadi Uni Soviet pada tahun 1922. Sebenarnya ada satu lagi amigos, yang sempat Mimin singgung di awal, yaitu negara yang hanya muncul selama 8 detik, yaitu Catalunya. Mungkin sebagian dari kalian sering mendengar berbagai usaha untuk kemerdekaan Catalunya, dan bagaimana sejarahnya dengan kerajaan Spanyol. Puncaknya adalah pada tahun 2017. Pada tanggal 6 September 2017, Parlemen Katalan mengesahkan sebuah undang-undang untuk referendum atau pemungutan suara terkait kemerdekaan Catalunya. Dalam undang-undang tersebut menyatakan, jika mayoritas memilih kemerdekaan, maka kemerdekaan Catalunya akan dilakukan 2 hari kemudian, setelah pengumuman resmi. Referendum dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau Catalunya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berbentuk republik, dengan pilihan ya atau tidak? Dan kabarnya, terdapat sekitar 90% suara yang menjawab ya. Artinya mereka mendukung kemerdekaan Catalunya. Tapi sebenarnya, hanya ada 43% warga Catalunya yang ikut memilih. Selebihnya nggak sempat ikut, karena tempat pemilihannya udah tutup duluan. Dan juga referendum ini banyak kontroversinya. Singkat cerita, pada tanggal 10 Oktober 2017, Carles Puigdemont, yang merupakan seorang presiden Catalunya, menyatakan kalau referendum yang telah dilakukan itu sah dan mengikat. Kemudian, Carles Puigdemont menyatakan kemerdekaan Catalunya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berbentuk republik. Tapi hanya sekitar 8 detik kemudian, beliau meminta kepada parlemen untuk menangguhkan atau membatalkan deklarasi kemerdekaan tersebut. Dan juga Carles Puigdemont berencana untuk melakukan pertemuan dalam beberapa minggu ke depan. Well, sebenarnya tidak memenuhi syarat keempat pembentukan suatu negara. Nggak ada pengakuan dari negara lain. Tapi, gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!